Halo, pagi. Ah, karena ini banyak sering agen tanya, kok tolong dong jelaskan nih perbedaan antara perusahaan asuransi yang menjual asuransi kesehatan yang dicampur dengan produk unit link dengan asuransi kesehatan yang bersifat term insurance, term health insurance. Nah, jadi buat teman-teman, karena ini sudah berkali-kali Kofran dapat pertanyaan seperti ini, diulang-ulang penjelasannya, besok lupa lagi, menjelaskan lagi. Jadi Kofran coba buat videonya aja buat teman-teman, biar juga bisa di-save. Di-save kemudian diingat. Jadi kalau ada pertanyaan lagi masalah ini, bisa dijelaskan dengan videonya Kofran aja, oke? Nah, kita harus kenal dulu nih, asuransi kesehatan. Apa sih asuransi kesehatan? Nah, teman-teman pasti tahu BPJS ya. Jadi sama saja sebenarnya dengan BPJS, penggantian biaya rawat inap jika nasabah atau kalau si orang tersebut mengikuti program asuransi kesehatan. Jadi sampai kapan bayarnya, Kofran? Asuransi kesehatan dibayar biayanya itu dari mulai dia mendaftar sampai masa asuransinya selesai. Jadi contoh, ada asuransi kesehatan yang masa asuransinya selesai 75 tahun. Ada asuransi kesehatan yang masa asuransi selesainya adalah 85 tahun. Ada yang 90 tahun dan ada yang 100 tahun. Nah, tergantung yang ikut yang mana. Jadi kalau misalnya asuransi kesehatan ikutnya sampai 100 tahun, maka misalnya nasabah ikut mulai 40 tahun, dia akan terus bayar kos asuransi itu setiap bulannya sampai perlindungan itu selesai. Baik di asuransi kesehatan yang sifatnya term, tahunan, atau yang dicampur dengan produk unit link, sama aja. Terus kalau gitu bedanya apa, Kofran? Nah, kita bicara bedanya sih. Semua masing-masing dari term health insurance itu dengan health insurance yang digabung dengan unit link itu punya spesifikasi yang masing-masing. Jadi teman-teman harus tahu. Contoh satu ya. Kita bicara saja program asuransi eh, term health insurance dari sebuah perusahaan, oke? Yang dia ambil adalah kos asuransi 1 tahunnya berapa atau per bulannya berapa. Misal contoh, perlindungannya one bedded, ya. Terus dia bayar kos asuransinya 7 juta misalnya untuk Indonesia dan Malaysia misalnya gitu. Maka si nasabah harus bayar premi 7 juta untuk perlindungan yang dia dapatkan dalam 1 tahun di wilayah Indonesia dan Malaysia dengan fasilitas yang sudah dijelaskan dari awal. Kemudian nasabah beli. Kalau dia sakit, berarti asuransi akan mengganti sesuai ketentuan. Kalau dia sehat, puji Tuhan, tetapi preminya setiap tahun hangus. Gitu. Nah, tahun kedua, nasabah tinggal tergantung apakah dia mau perpanjang atau tidak. Kalau nasabah perpanjang, maka pihak asuransi itu akan menghitungkan lagi berapa yang dia wajib bayar pada saat tahun kedua di mana umur nasabah bertambah. Oh, kamu mesti bayar 8 juta gitu misalnya. Makanya ketika nasabah menyetor 8 juta, maka dia akan di-cover lagi 365 hari. Dia akan di-cover nih selama setahun lagi. Kalau tidak terjadi sakit lagi, berarti premi yang 8 juta juga akan hangus. Tapi kalau dia klaim, maka dia akan diganti sesuai dengan ketentuan atau fasilitas manfaat yang diberikan oleh produk dari asuransi kesehatan yang term. Seperti itu. Kalau misalnya 10 tahun nasabah ikut asuransi di perusahaan yang jual produk term health, maka 10 tahun itu preminya juga tidak akan kembali. Gitu. Nah, kalau nasabah berhenti, puji Tuhan karena dia sembuh. Masih sehat maksud saya. Sehingga dia tidak dapat klaim, ya tapi dia kehilangan premi yang setiap tahunnya naik itu. Nah, bagaimana kalau misalnya nih tiba-tiba nasabah sakit parah deh, kena kanker gitu, kena kanker. Nasabah klaim tahun ini terbayar pasti, karena asuransi setelah ikut 5 tahun, tiba-tiba nasabah klaim terbayar. Oke, nah jatuh tempo tahun depan mau perpanjang. Nah ini pemberlakuannya beda. Saya nggak tahu nih, masing-masing perusahaan punya ketentuan berbeda. Ada perusahaan yang boleh tidak menerima lagi pengajuan nasabah untuk memperpanjang asuransi kesehatannya karena dengan alasan
nasabah sudah dalam kondisi yang tidak layak diasuransi. Ada. Jadi ada pemutusan sepihak, itu ada. Tapi ada juga perusahaan asuransi yang menggaransi lu sakit gimana pun, lu tetap di cover, garansi renewal gitu namanya. Garansi perpanjangan polis walaupun nasabah sudah sakit. Tetapi perusahaan tersebut tidak menggaransi besaran premi yang akan ditagih kepada nasabah yang sudah ada sakit sebelumnya. Kita nggak tahu nih. Inilah yang paling kita takutkan kalau misalnya nasabah membeli term insurance, term health insurance. Saya tidak bilang jelek, tidak bilang bagus, saya netral dalam hal ini. Bagusnya adalah nasabah bayar murah. Ya kan? Tidak perlu namanya biaya akuisisi seperti di dalam unit link. Jadi teman-teman bisa paham maksud saya. Berarti term health insurance bagus ya. Artinya nasabah hanya bayar kos asuransi, dia kapan perlu, dia mau asuransi berapa tahun, yang penting dia bayar deh. Tapi resikonya tadi adalah kalau ada perusahaan asuransi yang memang tidak mau perpanjang lagi, itu resiko Anda sebagai klien. Tapi kalau ada juga perusahaan asuransi yang menggaransi perpanjangan, silahkan Anda pilih baik-baik, nggak masalah. Nah terus kok kenapa ada perusahaan yang jual juga dengan unit link dicampur dengan produk unit link? Oke, kalau Anda campur dengan produk unit link adalah keuntungan pertama adalah satu, Anda memiliki UP, uang pertanggungan dasar. Jadi kalau di unit link Anda boleh mendapatkan dua manfaat, yaitu uang pertanggungan jika meninggal dunia dan fasilitas asuransi kesehatan jika nasabah dirawat inap. Itu yang membedakan kalau di term tidak ada UP. Ketika nasabah sakit kemudian ternyata tidak pulang ke rumah tapi ke rumah bapak, maka keluarga tidak mendapatkan uang pertanggungan apa-apa. Nah, kalau Anda di unit link, Anda harus dipaksa untuk mendapatkan uang pertanggungan minimal. Misalnya contohnya ada uang pertanggungan minimal 500 juta. Artinya kalau nasabah meninggal masa asuransi, maka pihak asuransi akan memberikan penggantian 500 juta plus seluruh nilai investasi tersisa. Itu yang hebatnya kalau di unit link. Tapi di unit link ada biaya akuisisi, wajar. Kenapa ada biaya akuisisi? Karena itu untuk mengcover resiko terhadap uang pertanggungan yang didapatkan oleh pihak nasabah. Ada perhitungannya lah. Ada perhitungannya. Nah, kenapa di unit link ada namanya investasi atau top up? Nah, sebenarnya karena kalau nasabah beli term insurance, tentunya dia akan bayar nih tiap tahun. Yang ditakutkan adalah pada masa misalnya setelah usia tua, dia jatuh tempo, dia nggak punya uang, dia tidak punya cadangan investasi di dalam polis tersebut, sehingga ketika dia tidak punya uang, dia tidak bisa lanjutkan lagi kalau nggak punya uang. Sehingga nasabah kalau masih sehat nggak apa-apa, tapi kalau nasabah sudah sakit, tidak punya uang perpanjang, sejak itulah terjadi masalah. Ini resikonya. Makanya kalau di unit link sebenarnya nasabah diajak menabung lebih besar lebih dahulu pada saat muda, lebih besar, dengan harapan investasinya bisa bertumbuh dan bisa menutupi biaya-biaya asuransi di tahun-tahun ke depannya. Di mana biaya asuransi itu makin lama makin mahal. Sama. Baik di term maupun di unit link sama-sama lebih mahal. Pasti akan jadi mahal berdasarkan usia. Makin tua makin mahal pasti. Nah, kalau investasinya jatuh coveran, itu resiko. Itu resiko, pilihan. Anda bisa pilih yang aman, Anda pilih bisa yang agresif, Anda pilih bisa yang menghasilkan return besar tapi resiko besar, tergantung pilihan Anda. Jadi unit linknya dipisahkan dari asuransinya. Loh, kalau aku sudah bayar asuransi kenapa unitku dipotong? Iya, karena ada namanya masa cuti premi. Pada saat kamu sudah cuti premi, maka biaya asuransinya akan dipotong dari unit. Misal contoh, tetap semua biaya asuransi dipotong dari unit. Jadi yang bapak-bapak, ibu-ibu setorkan di polis unit link adalah investasi yang disetorkan, terkena biaya akuisisi, terpotong oleh kos asuransi. Nah, harapannya dengan cadangan dana yang ada di dalam unit, ketika suatu hari nasabah mengalami kesulitan keuangan, ada waktu jeda untuk tetap dibiayain, tetap tercover dengan dana cadangan yang ada. Teman-teman boleh pilih, mau term health insurance, mau asuransi kesehatan dengan unit link, itu kuasa teman-teman.
Sebagai praktisi asuransi, tidak ada yang jelek, dua-dua bagus. Kalau Anda merasa sekarang Anda kepepet uang karena uang Anda sedikit, Anda beli aja nih term health insurance. Yang penting tercover dulu. Tetapi kalau Anda banyak uang, kenapa Anda tidak menyetor lebih banyak dulu untuk menghindari biaya-biaya yang mungkin terjadi di masa-masa datang, di mana pada saat tua, ketika sumber dana, sumber penghasilan Anda sudah berhenti, ternyata Anda sudah membayar di depan waktu itu, sehingga Anda tidak perlu lagi membayar di belakang. Demikian teman-teman ya penjelasannya, kiranya bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi.